saya akan membahas sejarah program pensiun. Di Indonesia, dana pensiun untuk pegawai pemerintah pada zaman penjajahan diatur dalam Statblad nomor 550 pada tahun 1926 dan Statblad nomor 557 tahun 1934. Pemerintah Republik Indonesia setelah zaman kemerdekaan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1151 tentang peraturan sementara mengenai pemberian pensiun kepada pegawai negeri dan janda beserta anak piatunya. Kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1952 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1956 tentang pembelanjaan pensiun serta peraturan-peraturan pemerintah merevisi aturan-aturan pemerintah Belanda. Administrasi Pegawai Negeri ditandatangani oleh Urusan Pegawai atau KUP yang sekarang sudah berganti nama menjadi Badan Kepegawaian Nasional atau BKN. Baik, berikut merupakan tabel sejarah penyelenggaraan dana pensiun. Ketentuan mengenai pemberian pensiun, tunjangan bersifat pensiun, dan tunjangan bagi mantan prajurit TNI dan anggota Polri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang pemberian pensiun, tunjangan bersifat pensiun, dan tunjangan kepada militer sukarela. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang bentuk perusahaan negara, PN Taspen berubah menjadi Perum Taspen yang kemudian diubah menjadi PT Taspen. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1956 tentang pembelanjaan pensiun kemudian diperbaiki menjadi Undang-Undang 11 Tahun 1969 tentang pensiun pegawai negeri dan pensiun janda atau duda hingga saat ini menjadi dasar operasional PT Taspen. Baik, pemerintah juga mengeluarkan peraturan nomor 44 tahun 1971 yang disusul dengan peraturan pemerintah 45 tahun 1971 tentang pembentukan Perusahaan Umum Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Bisa kita sebut dengan Perum Asabri. Perum Asabri dibentuk pada tanggal 1 Agustus 1971, selanjutnya ditetapkan sebagai hari jadinya Asabri. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dana pensiun terdiri dari 3, yaitu dana pensiun pemberi kerja, dana pensiun lembaga keuangan, dan yang terakhir dana pensiun berdasarkan keuntungan. Lalu jenis-jenis dana pensiun menurut pasal 2 Undang-Undang Dana Pensiun digolongkan menjadi 2, yakni dana pensiun pemberi kerja atau DPPK. Ketentuan tentang DPPK selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992. DPPK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun dengan manfaat pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawan sebagai peserta yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Dengan demikian, dana pensiun ini disediakan langsung oleh pemberi kerja. Pemberian DPPK ini harus mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan. Lalu yang selanjutnya dana pensiun lembaga keuangan atau yang bisa disebut dengan DPLK. Ketentuan tentang DPLK selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992. DPLK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perseorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisahkan dari DPPK.
bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi yang bersangkutan. Bagi masyarakat pekerja mandiri seperti dokter, petani, nelayan, dan sebagainya yang mungkin memanfaatkan DPLK, tidak tertutup kemungkinan pula bagi para karyawan di suatu perusahaan untuk mendapatkan manfaat DPLK sesuai dengan kemampuannya. Pendiri DPLK oleh bank atau perusahaan asuransi harus mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan. Program dana pensiun mengupayakan supaya manfaat pensiun dengan cara sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah membayar iuran setiap bulan, selanjutnya dikembangkan atau diinvestasi, dan akhirnya dapat membentuk saldo dana pensiun. Lembaga keuangan non-bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang keuangan. Secara langsung ataupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif. Secara umum, fungsi dan peranan lembaga keuangan non-bank hampir sama dengan lembaga keuangan yang berbentuk bank. Berikut merupakan fungsi dan peran lembaga keuangan non-bank. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Yang kedua, membantu dunia usaha dalam meningkatkan produktivitas barang atau jasa. Yang ketiga, memperlancar distribusi barang atau jasa. Yang keempat, mendorong keterbukaannya lapangan pekerjaan. Berikut contoh dari lembaga keuangan non-bank, salah satunya dana pensiun. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun atau Undang-Undang Dana Pensiun, bahwa dana pensiun adalah hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat. Dana pensiun dengan demikian jelas bahwa yang mengelola dana pensiun adalah perusahaan yang memiliki badan hukum seperti bank umum atau asuransi jiwa. Adapun jenis pensiun yang dapat dipilih oleh karyawan yang akan menghadapi pensiun, antara lain yang pertama pensiun normal, yang kedua pensiun dipercepat, yang ketiga pensiun ditunda, dan yang terakhir adalah pensiun cacat. Cara mempersiapkan dana pensiun yaitu yang pertama, mengelola pengeluaran. Kita harus mulai mengontrol pengeluaran kita yang tidak berguna dalam kehidupan kita secara cuma-cuma. Mempersiapkan dana pensiun yang pertama adalah mengontrol. Di masa ini banyak sekali orang yang memiliki gaya hidup yang tidak sesuai dengan kemampuan. Akibatnya sebagian besar penghasilannya habis untuk membeli sesuatu yang tidak penting. Hidup konsumtif, rendahnya kesadaran menabung dan investasi, serta tidak terjaminnya masa tua. Mulai sekarang kita harus hidup dengan skala prioritas. Lebih bijak dalam menggunakan uang dan lebih berhati-hati dalam pengeluaran di luar perhitungan atau rencana yang telah kita buat. Pastikan untuk membuat pos tabungan masa tua agar terlatih semangat menyisihkan dana pensiunnya. Lalu yang kedua, fokus pada masa depan. Kehidupan selalu akan bergerak maju. Jadi selalu fokus dan prioritaskan masa depan dan cobalah menyampingkan hal yang kurang penting atau dapat membuang waktu dan uang secara sia-sia. Anda dapat memulai dengan investasi jangka panjang demi mencapai kemerdekaan finansial di masa mendatang. Ada beberapa investasi yang bisa dicoba mulai dari emas, properti, saham, atau reksadana sebagai investasi jangka pendek atau menengah. Lalu mencari penghasilan tambahan. Anda juga dapat disarankan untuk tidak menutup diri terhadap peluang
yang ada memanfaatkan potensi diri untuk mendapatkan pundi-pundi penghasilan di luar pekerjaan utama. Baik, lalu lebih baik dana yang telah kita dapat dari penghasilan tambahan dialokasikan ke pos dana pensiun dan tidak menggunakannya secara cuma-cuma. Lalu tidak bergantung pada dana pensiun kantor. Untuk beberapa orang mungkin mendapatkan manfaat dana pensiun yang disediakan dari kantor jika pekerja memasuki masa pensiun, pensiun dipercepat atau pengurangan dalam perusahaan. Dan apabila pekerja mengalami kecelakaan yang menyediakan kecacatan hingga tidak mampunya bekerja seperti sedia kala atau saat pekerja mengajukan pengunduran diri sebelum masa pensiun. Walaupun demikian, Anda tidak dapat bergantung pada dana pensiun yang dari kantor karena sewaktu-waktu bisa terjadi resiko seperti perusahaan yang bangkrut atau hal yang lainnya. Itu beberapa informasi mengenai jenis dana pensiun yang dapat kita dapat dan cara mempersiapkannya. Semoga kita lebih berhati-hati menggunakan uang dengan bijak.